Perkenalkan, nama saya Sherlock Turner, seorang detektif swasta yang awalnya diminta untuk menjaga seseorang yang terancam akan dibunuh, tapi belakangan ternyata saya hampir menjadi pelindung dari pelaku pembunuhan. Langsung saja saya mulai ceritanya. Saat itu langit gelap dan jalan menanjak berkelok-kelok tajam sehingga ban mobil saya mencicit di setiap tikungan. Di kejauhan terdengar lolongan binatang coyote yang mencari mangsa di malam hari. Akhirnya di sebelah kanan saya tampak juga danau Sherwin yang garis tengahnya tidak sampai setengah kilometer. Airnya yang tenang memantulkan cahaya bulan yang sedang naik. Saya lirik jam di dashboard pukul 21.40. 1 jam 10 menit yang lalu, Josh DeBrock menelpon saya dengan nada sangat ketakutan dari salah sebuah pos penjaga hutan yang terdekat dengan danau itu. Tidak biasanya Josh seperti itu. Sehari-hari ia selalu santai dan banyak cakap. Katanya ada orang yang berniat membunuhnya. Ia minta saya datang untuk mengawalnya. Saya memang detektif swasta. Saya memarkir mobil di mulut jalan yang diapit oleh pepohonan tinggi dan semak belukar. "Josh," teriak saya, tak ada jawaban. Padahal Josh berjanji akan menunggu saya di sini. Apakah ia sudah tewas? Mulut jalan itu dialangi dua utas rantai yang bertaut di tengah dan digembok. Anehnya, ujung-ujung di kiri maupun kanan cuma sekedar dicantelkan ke tiang kekar. Buat orang sebesar saya, tak ada susahnya mencopot cantelan itu dan mencantelkannya kembali setelah mobil saya melewatinya. Tiba-tiba saja ada suara lembut berkata, "Pak DeBrock marah nanti." Saya segera membalikkan badan. "Siapa kau?" bentak saya. Dari semak-semak muncul manusia kerdil, seperti salah seorang teman putri salju dalam film kartun Walt Disney. Pria itu berwajah kisut seperti kenari kering. Ia menyeringai memperlihatkan ompongnya di bawah cahaya bulan yang lemah. Sikapnya bersahabat. "Saya Hari." "Apa yang kau kerjakan di sini?" tanya saya. "Saya memang tinggal di sini. Pekerjaan saya menjebak binatang untuk dimakan," jawabnya. "Menyingkir dulu Pak Tua, saya sibuk, lain kali saja kita ngobrol," tegas saya. "Tapi Pak DeBrock pasti marah, Anda tidak mengindahkan larangannya," katanya seraya menunjuk ke suatu arah. Lalu ia menyeruak ke semak-semak dan tiba-tiba saja lenyap seperti jadi-jadian. Saya merinding. Ketika menengok ke arah yang ditunjukkannya, saya lihat papan bertuliskan, "Dilarang masuk, berani masuk tanggung jawab sendiri akibatnya. Tertanda Joshua DeBrock." Galak amat, pikir saya. Padahal tadi dia ketakutan setengah mati. Jalan yang saya tempuh berakhir di tepi danau. Di situ ada dermaga kayu, tetapi Josh tidak kelihatan. "Hei Josh," panggil saya. Suara saya disambut oleh burung hantu. Lolongan coyote terdengar lagi. Saya menyesal telah datang. Walaupun udara di sini segar, tapi rasanya lebih aman berada di rumah minum yang penuh asap rokok di kota. Tempat ini sungguh ideal untuk membunuh orang. Rumah perahu milik Josh terapung tenang di tengah danau. Cahaya bulan yang kuning meneranginya. Haluannya menghadap ke selatan dan buritanya yang lebar ke utara. Sisi kirinya menghadap ke saya, perahu itu sendiri gelap gulita. "Josh," panggil saya. Tidak ada yang menyaut. Suara perahu kecil membentur dermaga mengagetkan saya. Di perahu itu ada dayung. Saya naik ke dalamnya, lalu mengayuhnya ke perahu besar. Seekor kampret terbang hampir menyerempet bibir saya. Dekat perahu, saya memanggil-manggil lagi. Apakah Josh sudah terbunuh? Bulu roma saya berdiri. Saya naik ke perahunya. Tiba-tiba saja saya melihat bayangan besar disusul terpaan angin. Saya berkelit, tetapi gak ada pemukul baseball keburu singgah di tengkorak saya. Saya tidak ingat apa-apa lagi. Yang pertama saya lihat ketika sadar ialah bulan. Posisinya hampir sama seperti ketika saya belum pingsan, yaitu di atas pegunungan di sebelah kiri. Jadi saya tahu bahwa saya cuma pingsan sebentar saja, paling-paling 5-10 menit. Kepala saya masih nyut-nyutan seperti sedang sakit gigi. Otot di bagian atas lengan saya pegal bekas tertindih. Sedangkan di mulut saya terasa cairan panas menyengat. Bourbon. Saya tidak suka bourbon. Minuman kegemaran saya adalah scotch. Sesosok tubuh membungkuk mencekoki saya. "Hei persetan," teriak saya sambil duduk. Pria gundul yang seperti raksasa itu tampak lega. "Ah, Sherlock," katanya.
Aku khawatir kau mati kupukul sampai 5 menit lamanya baru kau sadar. Hah? Kau yang memukul? Tanya saya. Si gundul itu tidak lain adalah Josh DeBrock. Maaf, aku keliru dengar penjelasanku, katanya. Sialan kau, jangan panggil aku Dan lagi. Mulai saat ini panggil aku Pak Turner. Mengerti kau? Kata saya sambil bangkit dan mengayunkan kepalan ke wajahnya. Ia berkelit. Saya pun sempoyongan lalu terjerembab. Kau pusing? Mari masuk, kata Josh. Saya tidak berdaya, rasanya seperti baru sadar dari bedah. Bagian dalam perahunya mirip pondok milik bujangan kaya. Daun jendelanya ditutupi tirai anti cahaya. Saya duduk di dipan. Fat 69, kata saya. Josh segera mengambil minuman kesukaan saya itu dari lemarinya yang berisi bermacam-macam minuman keras. Ia menuang segelas penuh. Begitu saya teguh habis, ia mengisinya lagi. Mana berani dia pelit setelah melakukan kesalahan besar. Josh menjelaskan ia tidak menyangka saya bisa datang secepat itu. Dikiranya saya pembunuh yang ia takuti, jadi langsung saja ia hantam. Siapa sih yang ingin membunuhmu? Tanya saya setelah selesai mereguk satu gelas scotch lagi. Paul Munderheim, katanya seraya menuang lagi minuman dari botol. Hahaha, gila kau, orang yang tingginya cuma 1,5 meter itu sih, tinggal kau cekuk saja dengan sebelah tanganmu. Josh tidak tertawa. Dia kan orang penting, katanya. Mana mau dia turun tangan sendiri, dia akan bisa mengupah pembunuh bayaran. Paul Munderheim memang orang penting. Ia pemilik studio Parametro di Hollywood. Josh bekerja padanya sebagai salah seorang penulis skenario yang andal. Kenapa ia ingin membunuhmu? Tanya saya. Percuma deh berbicara denganmu, kau mabuk, katanya. Saya menyangkal, padahal benda-benda memang mulai tampak buram. Mengapa? Desak saya setelah beberapa saat. Gara-gara saya tidak tahu kalau cewek itu pacarnya, jawab Josh. Siapa cewek itu? Kau mabuk, minum saja sana. Josh merebahkan tubuhnya. Waktu berlalu, saya tidak tahu berapa lama. Saya membangunkan Josh untuk mengajukan pertanyaan. Dari ceritanya kira-kira begini peristiwanya. Josh mencari seorang gadis yang dijanjikannya akan diberi peran di film. Tahu-tahu gadis itu pacar Munderheim. Buru-buru Josh melepaskan diri, tetapi Munderheim sudah keburu murka. Urusan begini sih gampang. Besok kita menemui Paul Munderheim di Hollywood. Aku akan memberitahu Munderheim bahwa demi dia kau rela mengembalikan pacarnya walaupun hatimu patah. Jangan takut kalau ia berani memanggil tukang pukulnya, nanti ku ajar dia. Kau sungguh-sungguh nih Sherlock? Tanya Josh, ia nampak terharu. Demi uang yang kau janjikan, jawab saya. Tiba-tiba saya mendengar kicau burung malam, kata saya. Josh membuka pintu. Hei, sudah pagi. Pagi? Tanya saya heran. Malam rasanya cepat sekali berlalu. Matahari bersinar agak kuat dari sebelah kanan perahu. Kepala saya melayang-layang. Josh mengusulkan agar kami tidur saja. Ketika terbangun saya lihat cahaya kemasan masuk dari jendela sebelah kiri karena saat itu sudah pukul 8. Josh berenang-renang sekeliling perahu seperti lumba-lumba putih. Menurut anjurannya saya membuka pakaian dan menjemur juga. Air sedingin es mengusir pengaruh alkohol secara tiba-tiba. Setelah itu kami beriringan dengan mobil meninggalkan tempat itu. Di ujung jalan partikelir milik Josh, saya turun membuka cantelan rantai. Saat itulah saya melihat sesuatu yang mencurigakan di semak-semak. Begitu benda itu tampak jelas, saya berlari ke arah Josh yang memarkir mobilnya di belakang mobil saya. Ada apa sih? Tanyanya. Kau tahu Hari yang mencari makan dengan menjebak binatang liar? Tahu, makhluk manis itu kan? Dia tewas, kepalanya ditembusi pelor. Saya berlari lagi ke arah hutan. Sesudah menjadi jenazah pun wajah Hari masih kelihatan manis. Ia tersenyum seperti minta maaf. Saya menutupinya dengan dedaunan sambil menyesali diri karena semalam tidak bersikap lebih baik kepadanya. Josh panik, pasti korban penembak yang diutus Munderheim. Katanya tergagap-gagap. Pasti aku yang dituju, tapi Hari menyetopnya di sini, sehingga dia yang menjadi korban lebih dulu. Anehnya kami tidak mendengar tembakan, pasti senjata pembunuh memakai peredam suara. Saya tidak memberitahu Josh bahwa saya pun sebetulnya ketakutan. Siapa tahu penembak sedang berusaha membidik kami dari balik semak. Kita mesti lapor polisi, kata saya. Sebelumnya kita singgah dulu ke kediaman Munderheim. Kau tidak berdusta kan perihal jiwamu dikehendaki Munderheim? Sumpah mati Sherlock, katanya. Begitulah kami pergi ke tengah kota Hollywood. Paul Munderheim menghuni penthouse apartemen megah di puncak pencakar langit Tower Palace. Kami mesti memarkir kendaraan kami jauh dari tempat itu sebab trotoar yang berdekatan dipenuhi mobil.
Ada beberapa kendaraan bertuliskan press, ada pula beberapa kendaraan polisi. Petugas lift baru memperbolehkan saya naik ke penthouse setelah melihat kartu detektif saya. Ketika pintu lift terbuka di tingkat teratas, saya melihat 2 orang polisi mengawal seorang wanita cantik berambut coklat menuruni tangga yang letaknya di sebelah lift. Wanita itu Sandra Shin, salah seorang bintang film top para Metro. Keluar dari lift, heran juga saya melihat banyak polisi. Di antaranya kenalan nama saya, Dave Donaldson. Keluar, perintahnya begitu melihat saya. Aku loh, kenapa? Jangan sok ikut-ikutan, enyah kau, bilangnya. Siapa yang mau ikut-ikutan? Aku mau ke Paul Munderheim kok. Ya sudah diusung pergi. Hah, kenapa dia? Meninggal kah? Betul, kenapa? Kepalanya ditembak dengan peluru kaliber 38. Sekarang pergi kau, aku sibuk, kata Donaldson. Bingung juga saya, kalau Munderheim tewas ditembak, siapa yang membunuh Hari di dekat Danau Sherwin? Saya mencoba mengorek keterangan dari Donaldson. Mula-mula dia jual mahal. Lama-kelamaan tak tahan juga dia untuk tidak memberitahu apa-apa yang diketahuinya. Kata Donaldson, para pelayan Munderheim tidak ada yang tinggal di penthouse. Munderheim menyewakan apartemen yang lebih murah bagi mereka di tingkat lain. Pukul 8 ketika mereka datang ke penthouse, mereka dapati Munderheim sudah tewas. Menurut dokter pemeriksa mayat, Munderheim terbunuh antara pukul 24 dan 1 dini hari. Sandra Shin yang tinggal dalam sebuah apartemen besar tepat di bawah penthouse menyatakan mendengar bunyi seperti tembakan kira-kira pukul 00.30. Karena curiga, ia mengintip dari pintu apartemennya. Ia melihat seorang pria besar berkepala botak turun dari penthouse. Pria itu salah seorang penulis skenario paling top yang dimiliki Munderheim, yaitu Josh Debrock. Saya hampir tercekik mendengarnya. Bohong dia, kata saya. Loh, kok kamu sewot? Komentar Donaldson. Kalau dia tidak berbohong, pasti dia salah lihat atau dia ingin mencelakakan Debrock. Soalnya, Josh bersama saya di rumah perahunya di Danau Sherwin sejak malam. Dia sedang ketakutan karena Paul Munderheim bermaksud membunuhnya gara-gara perempuan. Lalu saya ceritakan bahwa pukul 20.30 saya ditelepon Josh. Saya tiba di danau sesaat sebelum pukul 22, yaitu ketika bulan sedang naik, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan-jangan Munderheim dihabisi tukang pukulnya sendiri gara-gara terbunuh, bukannya Debrock melainkan Hari, kata saya mengakhiri cerita. Donaldson menjilat bibirnya. Berapa Debrock mengupahmu sebagai pemberi alibi palsu? Tanya Donaldson. Saya naik pitam. Tinju saya gagal mencapai wajahnya. Ia memerintahkan anak buahnya meringkus saya. Tetapi saya keburu mengancam dengan senjata kaliber 32 otomatis dan berhasil melarikan diri lewat lift, kamar mesin, dan pintu belakang. Saya menjatuhkan diri ke kursi di sebelah Debrock. Kabur cepat, perintah saya. Ada apa sih? Munderheim mati ditembak. Hah? Siapa yang menembaknya? Kapan? Polisi menduga kau yang menembaknya. Hah? Aku? Yang betul, aku kan... Aku tahu, tapi polisi percaya pada saksi mata, Sandra Shin. Ya ampun, kok bisa begitu dia ya? Bisa saja kalau dia salah lihat, atau kalau dia sakit hati kepadamu. Dia kan cewek yang kau maksudkan. Ah, kami cuma berteman biasa, jawab Josh tergagap. Saya menasihati Josh agar dia bersembunyi saja dulu, sementara saya meyakinkan Sandra bahwa ia salah lihat. Josh ingat tempat persembunyian yang aman. Munderheim katanya baru membeli untuk pribadi sebuah studio lama yang terlantar Quadrangle Beaches. Bangunan tersia-sia yang diperoleh dengan harga murah itu dulu bekas tempat pembuatan film-film bisu yang termasyhur. Di sana banyak film lama yang terlantar. Kalau alibi kami diterima, saya akan memberitahu Josh supaya bisa bebas keluar dari tempat terpencil itu. Kemudian saya pergi ke para Metro mencari orang yang mirip dengan Josh dan yang benci pada Munderheim. Oh, ada, Alexis Soronov. Begitu saya mendapat keterangan. Soronov yang biasa menjadi figuran dipecat oleh Munderheim belum lama ini. Saya mencari Soronov ke alamat yang diberikan. Pria itu hampir sebotak Josh. Dagingnya lebih kempal. Ia keturunan Rusia dan bahasa Inggrisnya kurang fasih. Saya berpura-pura menjadi pengagumnya dan memancing dia menceritakan peristiwa pemecatannya. Katanya suatu kali ia masuk ke kamar pemutaran film milik Munderheim pribadi. Munderheim sendirian saja di sana, menikmati film-film kuno, yaitu film-film bisu pendek. Begitu melihat Soronov, langsung saja orang Rusia itu dimaki-maki dan dipecat. Apa yang kau lihat? Tanya saya. Ya biasa, ada tulisan Paul Munderheim mempersembahkan, lalu ada judul, ada tulisan lagi,
dialog tambahan dan komentar oleh Joshua Debrok, seri pertama dan seterusnya. Pokoknya Soronov mengaku ia sakit hati. Jadi semalam Anda pergi ke penthouse-nya untuk menghabisi dia? Tanya saya. Apa itu menghabisi? Tanya orang Rusia itu. Membunuh dia. Soronov mula-mula pucat lalu menjamret leher baju saya. Untung pada saat itu teman saya, sopir taksi yang saya pakai, datang menengahi. Saya terpaksa kabur menghindari Soronov yang kalap. Gampang betul orang itu naik darah. Kini giliran Sandra Sen saya datangi. Pelayannya mengira saya polisi, jadi saya diperbolehkan masuk. Ketika Sandra Sen tahu saya cuma detektif swasta, ia mengancam akan mengadukan saya kepada polisi. Tapi saya mengeluarkan modal saya, mengancam dan merayu. Ia pun membatalkan niatnya. Sandra bersikeras melihat Pak Debrok turun dari penthouse sesaat setelah bunyi seperti tembakan didengarnya. Ia yakin pasti orang yang dilihatnya itu Debrok, sebab sudah ratusan kali ia bertemu Debrok di studio. Buat apa Josh Debrok membunuh Paul Mannerheim? Tanya saya. Mana saya tahu, jawabnya. Setelah bolak-balik ditanya, Sandra cuma bisa mengingat satu hal yang mungkin bisa jadi penyebabnya. Tadinya saya kira akan mendengar kisah cinta segitiga, sebab jelas Sandra ini simpanan Mannerheim. Kira-kira sebulan yang lalu Paul berkata Debrok menemukan dan merekomendasikan sesuatu kepadanya. Saya tidak tahu apa yang ditemukan dan direkomendasikan itu. Paul bilang tampaknya ia bakal mendapat kesulitan dari Debrok dalam hal pembagian keuntungan. Saya membujuknya agar ia mau bertemu seseorang untuk mengecek Debrok yang ia lihat semalam atau orang lain. Saya tidak memberitahu dia bahwa orang yang akan dipertemukan dengannya itu adalah Soronov. Ia terpaksa mau. Malam itu saya menginap di tempat Sandra di ranjangnya. Ketika saya sedang terlelap, ada peluru menyerempet kulit kepala saya. Mungkin rupa saya saat itu jadi seperti hamburger diberi saus tomat walaupun luka itu tidak berarti. Namun Sandra pun kena tembak walau peluru cuma menyerempet pundaknya. Peluru itu lantas terbenam di tembok. Saya melompat keluar dan menjenguk ke jendela. Saya tidak melihat siapa-siapa. Penembak pasti melarikan diri lewat lift atau tangga yang disediakan untuk menyelamatkan diri kalau ada kebakaran. Di luar tiap jendela memang memiliki ember tempat orang bisa berdiri. Bahkan mustahil ia berpindah dari ember salah satu apartemen yang bersebelahan. Saya minta pelayan Sandra untuk membawa majikannya ke rumah sakit. Saya sendiri segera pergi ke Carson Street, rumah Soronov. Tapi di jalan saya bertanya-tanya dalam hati, dari mana Soronov tahu alamat Sandra? Apakah ia mencoba membunuh kami supaya Sandra tidak bisa mengenalinya? Jadi saya menelpon Dave Donaldson. Saya mau menyerahkan pembunuh, kata saya kepadanya. Polisi itu malah memaki-maki saya. Sandra sudah melapor kepadanya. Dave, orang Rusia ini tinggi besar dan botak, kata saya. Seperti Josh Debrok, komentarnya. Ya begitulah, ia bisa dikira Debrok di bawah cahaya lampu yang remang-remang. Aha, kau ingin menyatakan dialah yang dilihat Nona Shin di tangga, bukan Debrok. Coba kau persilahkan wanita itu yang menentukan sendiri, saran saya. Dave berhasil diyakinkan untuk membekuk Soronov. Saya kabur ke Quadrangle Canyon. Josh tampak senang melihat saya. Si pembunuh sudah dikurung polisi, kata saya. Maksudmu? Tanyanya. Namamu sebentar lagi dibersihkan. Ia kelihatan lega. Saya menceritakan soal Soronov kepadanya. Kita mesti ke rumah sakit sekarang, sebab Soronov akan dibawa ke sana, kata saya. Dari telepon umum saya menghubungi Donaldson untuk memintanya membawa Soronov ke rumah sakit. Saya akan segera tiba. Tidak saya beritahukan bahwa saya akan datang bersama Debrok yang dicari-carinya. Di rumah sakit Dave sudah hadir. Ia kaget melihat Debrok. Kok orang yang saya cari-cari, katanya. Letnan, tunggu dulu, protes Debrok. Dave tidak mau mengerti. Anda ditahan. Apapun yang Anda katakan bisa dipakai untuk memberatkan Anda di pengadilan. Saya tidak membunuh orang, protes penulis skenario teman saya itu. Anda mencari orang bertubuh tinggi besar dan berkepala botak. Kan bukan cuma saya sendiri yang begitu. Dia juga kan, katanya seraya menunjuk Soronov. Coba kita pergi ke kamar Shin, yang mana dia lihat menuruni tangga malam itu, usul saya. Sandra bersandar di ranjangnya. Siapa di antara mereka berdua yang turun dari penthouse Mannerheim semalam? Yang ini? Tanya saya sambil menuding Soronov. Bukan, yang satu lagi, Pak Debrok. Jawab wanita itu tegas. Anda yakin? Positif. Saya berbalik kepada Debrok. Maaf Josh, kau temanku, berat hatiku menuduhmu, tapi apa boleh buat? Kaulah pembunuh Mannerheim. Gila kau kan berada bersamaku sepanjang malam. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan senjata api, namun kami berhasil meringkusnya.
Josh Debrock betul membunuh Paul Mannerheim gara-gara berebut rezeki. Debrock tahu Quadrangel akan dijual dengan harga murah. Karena pernah menggertak di sana, ia juga tahu di salah sebuah gudangnya ada harta karun dalam bentuk gulungan kertas, yaitu cetakan film-film bisu pertama. Film-filmnya sendiri sudah musnah. Film-film itu dibuat sebelum ada hak cipta untuk film. Kini kertas cetakan yang masih utuh bisa difilmkan lagi. Kalau diberi soundtrack dan didandani sedikit, film-film itu akan menghasilkan banyak uang. Jadi Debrock membujuk Paul Mannerheim yang banyak uangnya untuk membeli Quadrangle Pictures. Debrock menyediakan diri membuatkan soundtrack. Sebuah film percobaan yang sudah jadi diam-diam diputar oleh Paul Mannerheim dalam ruang pribadinya. Ketika itu Sononov yang tidak tahu urusan ikut menonton sehingga menerbitkan kemurkaan Mannerheim. Namun rupanya Mannerheim serakah. Josh tidak puas dengan usul pembagian keuntungan yang diberikan Mannerheim. Timbul niat jahatnya untuk menguasai sendiri film-film itu dengan membunuh Mannerheim. Cuma Debrock seorang yang tahu saya akan mengunjungi Sandra. Jadi ia menyusul dan bersembunyi di ember apartemen Sandra malam itu. Ia mendengarkan percakapan kami dan berniat membuka mulut Sandra. Saya ikut terserempet peluru. Debrock sudah membuat skenario kejahatannya dengan seksama. Ia mengundang saya ke Danau Sherwin supaya saya bisa menyediakan alibi baginya. Ketika saya tiba, ia memukul saya keras-keras. Lalu saya diberinya obat bius supaya pada saat saya berjam-jam tak sadarkan diri, ia bisa pergi ke kota untuk membunuh Mannerheim. Ketika saya dipukul, bulan sedang naik di timur, yaitu di sebelah kiri saya. Ketika saya sadar, saya lihat bulan masih tetap di kiri pada ketinggian yang kira-kira sama. Jadi saya menarik kesimpulan bahwa saya cuma pingsan beberapa menit. Padahal bulan sedang turun. Mengapa bulan itu bisa tetap di kiri saya? Karena Josh Debrock membalikkan haluan perahu dari selatan ke utara. Ketika saya siuman, otot lengan atas saya pegal, berarti lama tertindih, bukan sekedar 5 atau 10 menit. Debrock buru-buru membawa saya masuk ke perahu yang jendelanya tidak tembus cahaya, supaya saya tidak sempat melihat bulan turun. Lalu saya dicekokinya minuman keras sebanyak-banyaknya supaya saya kehilangan kesadaran akan waktu. Ketika saya tertidur, diam-diam haluan perahu dikembalikannya kedudukan semula. Pantas rasanya malam cepat sekali berlalu. Mengapa hari si cebol yang manis itu dia bunuh? Hari yang jarang mendapat kesempatan bercakap-cakap dengan manusia lain itu muncul pada saat Josh Debrock kembali dari kota. Supaya hari tidak bisa membocorkan rahasia, manusia yang tidak berdaya itu pun tega ia bunuhnya.